Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Making Fresh. Di video kita kali ini kita akan tunjukkan salah satu kebun alpukat samping kami ketika melakukan petik buah alpukat. Ini kita perlihatkan kebun alpukatnya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi dan terus berlangganan supaya teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari kami. Di video kita kali ini kita akan tegaskan bagi teman-teman yang sebelum menanam pohon alpukat sebaiknya menentukan terlebih dahulu jarak tanamnya. Jangan mengejar banyak bibitnya teman-teman atau banyak jumlah yang akan ditanam, namun usahakan tanam bibit alpukat dengan perhitungkan jaraknya terlebih dahulu teman-teman. Cara menghitungnya pun mudah, berapa luas kebun yang kita miliki, misalkan 5000 meter persegi dibagi 25 gitu teman-teman, ketemunya berapa. Nah, itu jumlah pohon yang harus kita tanam, itu pakai jarak yang minimal. Untuk jarak alpukat minimal memakai 5x5. Untuk yang di depan kita ini adalah salah satu kebun alpukat yang menurut kami tidak atau kurang produktif, karena saya lihat ini banyak pohonnya, kurang lebih ada 50 pohon, namun sama sekali belum berbuah. Tapi kelihatan untuk pohonnya sendiri sudah berumur kurang lebih 4 tahunan. Pohonnya sudah besar-besar namun belum ada yang berbuah. Itu salah satu contoh. Mungkin dari jarak tanam, mungkin jarak tanamnya kerapetan atau gimana. Nah, bisa teman-teman lihat pohonnya pun kurus-kurus seperti ini. Di sini kita tegaskan tidak menjelekkan kebun satu sama lain, yang penting kita saling mengingatkan. Karena tadi kita lihat ini salah satu pohon alpukatnya, bisa kita lihat teman-teman, jarak tanamnya kurang lebih hanya 3 meter, 3x3 kalau nggak salah. Ini bisa teman-teman ukur. Ini pohon yang satu, 1, 2, 3, kurang lebih 4 meter lah ini teman-teman. Ini kita keliling, ini pohon alpukatnya sudah ada lagi, ini sudah ada lagi. Untuk pohonnya sudah besar, sudah berumur, eman-eman, tapi belum berbuah. Kita tegaskan sekali lagi, di sini kita tidak menggurui, tapi kita hanya bertukar pengalaman. Jika ada pengalaman dari teman-teman yang lebih bagus, bisa di-share di kolom komentar. Nah, ini kita lihat ada sebanyak 50 pohon namun belum produktif, padahal pohonnya sudah cukup tua teman-teman. Ini kita lihat batangnya sudah besar, sudah tua. Ini meskipun dilukai seperti ini untuk tujuannya berbuah, ini pun tidak akan berbuah karena kurang dari sinar matahari. Seperti ini menggerombol. Cabangnya pun sudah bertabrakan, pohonnya terlihat kurus. Karena pohon alpukat itu cabangnya cukup lebar. Ini sudah bertabrakan. Ini solusi untuk menurut kami sendiri, bisa dikurangi salah satu pohon alpukat yang berada di tengah. Misalkan ini ada 3 pohon, kita ambil yang tengah, kita tebang, sisakan 2 pohon saja, seperti itu teman-teman, supaya yang kanan kiri bisa mendapatkan sinar matahari secara full. Kalau masih disisakan, tentunya sampai kapanpun tidak akan berbuah. Tapi kalau ditebang ya emang eman-eman teman-teman, tapi ya sudah terlanjur. Nah, seperti itu. Jadi sebelum
kita mau menanam sebaiknya kita perhitungkan jaraknya terlebih dahulu teman-teman. Kita sesuaikan dengan kebun atau luas kebun yang kita miliki, luas tanah yang kita miliki. Tidak mengejar jumlah pohon yang harus kita tanam. Ini bisa teman-teman lihat. Jaraknya lumayan dekat, kurang lebih 4x4 ini kalau nggak salah. 4x4. Ini kalau masih kecil dulunya ya memang tidak masalah, tapi kalau sudah besar seperti ini, akibatnya sampai kapanpun tidak akan berbuah. Karena pohonnya pun kurus-kurus. Ini ada sekitar 50 pohon, namun hasilnya kalah dengan yang hanya satu pohon. Itu yang barusan kita tebas, satu pohon laku 4 juta, hanya satu pohon. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini ada 50 pohon tapi belum ada hasilnya. Mungkin ada hasil tapi sedikit, cuma sedikit teman-teman, berbuah paling sedikit, tidak berbuah banyak. Ini kita lihat, ini ada daun yang besar seperti ini. Namun ini juga ada yang daunnya tinggal sedikit. Ini daunnya tinggal sedikit. Kalau yang ini daunnya masih lumayan banyak, masih terlihat segar karena sinar mataharinya pun dapat secara full. Mungkin mulai dari pagi sudah dapat sinar matahari. Ini juga sama, sudah terlihat bunga keluar. Ini juga sama, bunga berbunga. Untuk saluran air saya belum menemukan yang berada di kebun ini. Mungkin tak ada hujan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi yang saya eman-eman dari kebun ini ialah jarak tanamnya yang perlu diperhitungkan. Karena jarak tanamnya terlalu kerapatan teman-teman. Untuk jenis alpukatnya mungkin bervariasi karena sudah lumayan besar, dan saya juga belum bisa mengetahui secara full dari daun, ciri-ciri dari daun, karena sudah terlihat menghitam. Daunnya juga ada yang berwarna kuning, jadi agak susah mengenali jenisnya teman-teman. Tapi yang jelas ini bibit dari atau sambung pucuk, bukan bibit dari biji, karena terlihat dari batangnya seperti ini, sudah besar dan tua. Ini pertumbuhannya pun kurang bagus, ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Untuk kondisi tanah di sini masih berbatu, dan di bawahnya ini bisa teman-teman lihat, ini bekas dari daun alpukat semua. Teman-teman lihat, ini bekas daun alpukat semua teman-teman. Semoga bagi para pemula yang ingin menanam pohon alpukat sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu jarak tanamnya. Jadi jangan asal tanam. Punya lahan sekian, yang penting kita tanami bibit alpukat yang banyak. Bukan seperti itu teman-teman. Kita juga harus memikirkan untuk jangka panjang, karena ini juga bisa kita anggap investasi di masa depan berupa pohon alpukat yang kita tanam. Nah, ketika ada angin daunnya pun rontok karena sudah banyak yang kuning. Bisa teman-teman perhatikan mulai dari awal, ketika sudah bisa membuat lubang tanam, yang perlu diperhatikan ialah jarak tanam. Jarak tanamnya harus sesuai. Jangan, ibaratnya jangan terlalu mengejar jumlah pohon yang harus kita tanam. Misal kita punya target 100 pohon,
biar bisa menghasilkan 100 juta per tahun seperti itu. Karena rata-rata kan menghitungnya sangat mudah, bisa dikalikan 1 juta untuk satu pohon. Ya memang seperti itu benar, tapi dengan syarat perawatan pohon alpukat juga harus standar perawatan. Yang pertama memang yang harus dilakukan ialah jarak tanam. Yang kedua perawatan. Perawatan itu ada berbagai macam, mulai dari pemupukan dan juga penyemprotan. Untuk pemupukan gunanya untuk menunjang supaya pohon alpukat dapat nutrisi, bisa cepat berbuah. Dan untuk penyemprotan supaya buahnya tidak rontok dan buahnya masih tetap terjaga halus. Seperti itu teman-teman. Jika dari teman-teman mempunyai saran lain dari kebun alpukat yang berada di video ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Yang paling penting kita minta supaya bisa diberikan komentar yang positif, karena ini kita lihat sudah terlanjur ditanam, tapi kita lihat belum ada hasil meskipun umurnya sudah cukup waktunya berbuah. Cabangnya sudah bertabrakan. Memang kalau kita lakukan pruning itu pun juga bisa salah satu solusi lah, salah satu solusi supaya nantinya bisa berbuah. Namun kalau kita pruning mungkin tidak akan terlalu rimbun seperti itu. Seperti ini, ranting yang sudah kering bisa dibuang, yang berada di kanan kiri, supaya pohon alpukatnya tumbuh menjulang tinggi, tidak saling bertabrakan seperti ini. Ini kita melihat sampai sana pun jarak tanamnya kurang lebih 4x4. Ada juga yang 3x3. Mas, ada 50 pohon, sampean berani nebas harga berapa? Mana? Ini semua satu pohon. Enggak berani. Kenapa enggak berani? Enggak ada. Enggak ada buahnya. Enggak ada buahnya. Kalau untuk tahun depan perkiraan bisa berbuah apa enggak, Mas? Ini Iya. belum bisa. Belum bisa berbuah. Terlalu rapat ini. Apa, Mas? Terlalu rapat. Terlalu rapat jaraknya. Jaraknya terlalu rapat. Kan bagus, Mas, bisa mengejar banyak lah. pohon. Enggak lah. Kalau satu pohon laku 1 juta kan lumayan. Enggak lah. Enggak ada buahnya. Laku dari mana? Terus tips untuk para pekebun pemula supaya tahu jarak tanamnya itu bagaimana, Mas? Perlu Apa belajar lah itu. yang perlu diperhatikan apa saja, Mas? Jarak tanam. Yang pertama jarak tanam, Kondisi tanah, kondisi tanah, perawatan. Ya. Kalau air penting apa enggak? Penting. Termasuk perawatan itu. Termasuk perawatan. Ini Mas bisa mungkin ada salam yang dititipkan untuk kebun alpukat ini, Mas, yang punya kebun alpukat ini. Waalaikumsalam. Nah, yang orang itu punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau begini ya enggak mungkin mengejarnya banyak pohon, dikira kan satu pohon laku 1 juta. Kalau tanam 50 pohon, kalau kalkulasinya begitu, tapi kalau lihat kondisinya kan ya enggak bisa. Terlalu rapat. Terlalu rapat. Terus menurut sampean, solusi ke depan bagaimana supaya pohon alpukat ini berbuah? Perlu dijarangi. Jarangi maksudnya gimana? Ditebang. Ditebang? Iya. Enggak eman-eman ditebang? Enggak lah. Daripada 5 tahun belum berbuah, mending 1 atau 2 pohon 5 tahun sudah berbuah. Ditebang salah satunya. Iya. Kalau cukup contoh seperti pohon ini. Ini yang di tengah. Kalau bisa ditebang. Ini yang ditebang. Terus sisakan yang kanan kiri saja, Mas. Yang di tengah ditebang. Kalau sana sampai sini kurang lebih 9 meter. Jadi cukup lah jaraknya.
ini sama itu sederet ini seharusnya dibuang. Yang tengah dibuang, sisakan yang pinggir. Kalau gini Mas, kalau cukup di pruning cabangnya saja bisa apa enggak Mas? Enggak bisa. Enggak bisa. Terlalu rapat ini. Terlalu Ranting kan semakin tahun kan dia kan tumbuh Mas. Ya. Memang solusi yang harus dilakukan harus ditebang. Penjarangan. Kalau yang punya lahan lihat bagaimana Mas? Ya enggak apa-apa sebagai masukan. Sebagai masukan. Daripada jenengan terlalu lama menunggu hasilnya. Hasil. Mending jarak tanam itu diperbaiki. Mumpung masih bisa diperbaiki. Masih bisa. Ini kan kalau contoh buah contoh pohon yang kecil-kecil itu mending dibuang, ditebang. Jadi yang sampingnya bisa tumbuh. Begitu. Nah, semoga masukan kita bisa diterima. Barangkali yang punya kebun ini nonton YouTube kita ya, Mas. Iya. Semoga juga diberikan komentar yang positif. Karena ini kita ambil video tidak izin terlebih dahulu, teman-teman. Karena kebetulan berada di samping pohon alpukat yang kita tebas kemarin. Mas, terima kasih Mas. Kita lanjut lagi. Kemana nanti Mas? Pucak Wangi. Siap. Nanti kita akan buatkan video Panjang Gunung Kendeng, Pati Jawa Tengah. Masih seputar Pati Jawa Tengah, teman-teman. Jadi ikuti terus video kita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Kita ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi dan terus berlangganan supaya teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari kami.